warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang mahasiswa berprestasi, yaitu Wahyu Hidayat. Langsung saja kawan-kawan, Wahyu Hidayat akan menyampaikan puisi ciptaannya, yaitu Sehimpun Luka. Sehimpun luka. Palestina. Pagi pun menggeliat dan menabur sehimpun embun. Tiba bom melompat-lompat di tubuhku, desing peluru memburu daging aku dan lainnya terkapar di tanah. Lihat darah yang arus itu, pun kita dapati wajah-wajah alum, senyum gagal rekah dan riuh subuh selalu tumbuh makam. Dasar manusia dajal, si pemilik kasih yang terjal. Desing peluru masih memburu, dor di kepala, pembantaian di mana-mana. Orang-orang tua ditembak di tempat, gadis-gadis manis ditindas dan diperkosa, anak-anak kecil selepas lahir dihabisi, tak mengenal peri kemanusiaan. Suara-suara bom masih saja berisik, ruh-ruh ditendang tubuh, serak hilang nyawa. Akulah tubuh itu, terluka, dilukai, paling luka, sejarah amis luka, masih diliput di televisi, dihidang di muka. Saudara-saudara kita berpulang lebih dulu. Kita dapati anak-anak kecil menangisi lukanya sendiri, kehilangan makna peluk dari ibu. Saudara-saudaranya masih dicekam maut, antara mati dan disakiti. Bom-bom menggelinding ke tubuhku, suara tembakan memenuhi telinga, jeritan saudara-saudaraku masih berisik. Kita semisal pemilik rumah yang terlunta, diusir paksa, dirajang senjata dan kata-kata. Alangkah ngeri tulang, tajam mata memandang, alangkah sepi ruang, rumah-rumah gentayangan, pembunuhan selalu sadis seperti serigala. Makan dan minum darah. Kenikmatan di negeri yang lain, seperti rindang surga, segar telaga, tapi hati selalu menunda-nunda. Manusia lalai. Kenikmatan di negeri yang lain, seperti malam yang khusyuk, tempat menggelar beberapa rakaat dan salam, tapi hati selalu melupa selingkar waktu. Manusia lupa. Kenikmatan di negeri yang lain, seperti kemakmuran masjid, tempat mengadu, berkunjung meminta keaslian kasihnya, tapi hati selalu congkak. Manusia bukan manusia. Peringatan. Aku ingin bertanya ke dengarmu, mana yang tinggi? Presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Percuma kalau tak mengaji, percuma kalau tak menepati janji. Sebenarnya, apa yang mesti kita banggakan, saudaraku? Harta? Tahta? Kita saksikan anak-anak kecil minum keringatnya sendiri, mukanya masai dan sobek dadanya. Mana tangan baikmu saudaraku?
Lorong api engkau masuki, sang surga engkau sia-siakan, dan pada akhir engkau temui panas neraka, panggang matahari, di dadamu tumbuh kuldi, engkau dilempar ke panas bara. Lihat, surga di kaki ibu, rahmat di tangan ayah. Sayangilah mereka sebagaimana engkau menyayangi tubuhmu sendiri. Dan aku pun ingin bertanya lagi, kalian pilih yang mana? Surga? Neraka? Jawab! Sebab manusia tak ada yang abadi. Yang cantik bakal berpulang, yang tampan bakal kembali, yang pencuri negeri bakal mati. 2019. Terima kasih. Oke. Apresiasi saya mendengar puisi ciptaan Wahyu Hidayat, Sehimpun Duka. Saya melihat kamu, Wahyu, ini beberapa kali ada di acara kamu sendiri. Saya melihat kamu nih, ketika membacakan puisi ini, jantung saya bergetar. Mantap bawaannya. Oke kawan-kawan, sebelumnya saya akan coba memperkenalkan Wahyu Hidayat. Mungkin kawan-kawan di sini sudah banyak yang kenal Wahyu Hidayat. Mungkin Wahyu ini sudah tidak asing lagi kalau misalkan kawan-kawan melihat video kamu ini, Wahyu. Ini saya coba untuk merefresh ya, flashback kembali. Wahyu Hidayat merupakan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Bahasa Indonesia. Benar itu ya? Benar. Wahyu Hidayat sendiri ini sudah banyak torehan-torehan prestasi yang didapatnya. Dari juara, apakah itu tingkat wilayah, tingkat provinsi, nasional, terakhir internasional. Ini sudah didapatkan oleh Wahyu Hidayat. Ini banyak prestasi-prestasi Wahyu yang sudah dicapainya. Mungkin kawan-kawan ini mau mendengarkan langsung mungkin dari Wahyu tentang pengalaman apa saja yang sudah dilalui Wahyu, dilewati Wahyu, sampai Wahyu mendapatkan prestasi-prestasi. Mungkin boleh Wahyu, kamu bagikan pengalaman kamu, Wahyu. Ya, ini Bang, sebenarnya Wahyu ini dahulunya introvert sekali, takut dengan yang namanya keramaian. Jangankan membaca puisi, bertemu dengan orang lain ataupun berdiri di depan teman-teman kita sendiri pun minder gitu. Kemudian setelah itu Wahyu selepas lulus SMA, Wahyu ke Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di situ alhamdulillah bertemu dengan guru besar saya, Abi Juardi Basri. Walaupun awalnya mungkin Wahyu mendapatkan nilai yang kurang baik dari beliau, tetapi di situ Wahyu justru belajar. Dan alhamdulillah Wahyu dibimbing. Awalnya memang mengikuti kegiatan kampus ya. Di situ ada Sangkar Mahmud. Ini yang membentuk Wahyu, karena Wahyu kan dimulai dari introvert. Di situ mulai mengikuti yang namanya Sangkar Mahmud, Wahyu langsung bisa mendapatkan best aktor terbaik. Ini sebenarnya mengejutkan sih untuk Wahyu juga, karena baru pertama kali belajar, kemudian langsung pentas tampil. Wahyu menjadi sutradaranya karena Wahyu yang membuat naskahnya. Kemudian Wahyu di situ juga tampil sebagai tokoh pertama ya. Di situ Wahyu mendapatkan apresiasi sebagai aktor terbaik. Kemudian Abi Juardi juga membawa saya pertamanya itu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. UNP ya? Ya, itu nasional. Kemudian Wahyu di situ mendapatkan juara 3. Sebenarnya juga mengejutkan sih, karena di situ juga banyak sekali kampus-kampus ternama gitu loh. Di situ alhamdulillah juara 3. Pulang dari situ Wahyu terus mengikuti event-event dibimbing oleh Abi Juardi, kemudian Paus Sastra Lampung SBD Setiawan,
tentunya mungkin orang-orang sudah Familiar. sangat mengenal beliau gitu loh, karena dia sastrawan Lampung. Di situ kemudian Wahyu tetap berusaha mengikuti event-event mulai dari wilayah, provinsi, nasional hingga internasional. Kalau provinsi kemarin pernah di LSPM mendapatkan juara 2 lomba cipta baca puisi, kemudian di Repos Lampung mendapatkan juara 1 cipta dan baca puisi. Kalau yang nasional kemarin belum lama sih di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wahyu mendapatkan juara 1 cipta dan baca puisi via Zoom. Oke. Tahan dulu yuk, sebentar yuk. Ya. Tadi Wahyu bilang Wahyu dulu introvert seperti itu. Introvert. Bisa dibilang ya pemalu ya kan. Untuk mengeksplor diri, menampilkan diri agak malu seperti itu. Tapi abang nggak percaya ini yuk kata-kata kamu. Bener atau tidak ya kan Wahyu itu yang tahu. Kawan-kawan Wahyu dulu yang tahu. Iya. Karena kalau sekarang yang abang lihat Wahyu ibaratnya luar biasa ibaratnya ya kan PD-nya itu ya, tapi tadi butuh perjuangan gitu ya, Iya, betul. sampai sekarang ini. Betul. Terus juga yuk kamu tadi sudah cerita juga tentang prestasi-prestasi yang kamu dapatkan, itu baru sedikit pastinya ya kan, ini belum kamu cerita lagi, udah abang tahan dulu seperti itu. Yang memotivasi kamu yuk untuk mau ya kan, untuk bisa melakukan, untuk bisa menciptakan puisi-puisi ya kan, ya luar biasa lah puisi-puisi kamu ya kan. Tadi kamu bacakan sudah tentang apa judulnya, Sehimpun luka. Sehimpun Luka tadi. Wah, bergetar nih jantung abang seperti itu. Mungkin bisa ceritakan yuk yang motivasi kamu tadi yuk. Kalau motivasi pertama Wahyu menulis memang karena Wahyu ini orangnya pendiam. Jadi awalnya itu pendiam, kemudian ketimbang Wahyu ini update status yang kurang bagus di media sosial gitu. Faedah ya. Iya, makanya Wahyu menulis. Tetapi menulis di sini juga bukan bentuk dari kejengkelan Wahyu kemudian Wahyu tuliskan, tetapi Wahyu menulis yang jelas. Pertama, Wahyu menulis ini semoga orang lain itu bermanfaat. Semoga orang lain itu mendapatkan kebaikan dari apa yang telah Wahyu tulis. Makanya Wahyu lebih menulis lebih ke gaya yang Islami sih Bang. Lebih banyak mengingatkan bahwasanya kita ini besok akan berpulang. Makanya kita harus meninggalkan yang baik-baik. Kemudian kita juga harus yang namanya mengingat bahwasanya di luaran sana ada saudara-saudara kita yang sangat sulit makan, mengaji ataupun berpendidikan, itu sangat sulit. Tapi di sini kita sebagai orang yang tenang, berprestasi, bisa makan, apalagi bisa berinteraksi dengan sekeliling kita dengan baik. Tetapi di luar sana perlu kita ingat, di sana itu sangat sulit sekali. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Intinya kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang ada di daerah kita ini. Gitu. Oke yuk, lanjut lagi tentang prestasi-prestasi kamu nih. Tadi sudah kamu jelaskan sedikit ya kan tentang raihan prestasi kamu yang nasional maupun internasional seperti itu. Mungkin bisa di-share kembali yang prestasi yang sudah kamu dapatkan nasional dan internasional terakhir ini. Ya, kalau yang nasional kurang lebih ada 16-an sih sebenarnya. Tetapi yang paling berkesan mungkin di UMJ. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena di sini juga yang ikut itu beberapa dari Indonesia itu berkumpul, dan alhamdulillah memang dari universitas yang ternama gitu loh. Apalagi di situ langsung via langsung gitu loh. Setelah kita menulis, kemudian kita diperintah membaca via Zoom. Nah itu kan lebih terasa gitu, seperti halnya langsung, berbeda dengan apabila kita mengirim video, kan kita bisa mengedit. Tetapi kalau via Zoom itu asli nyata kita langsung dia. Iya Bang, betul. Kemudian kalau yang internasional memang dulunya pernah 16 besar sih. Dulu pernah mencoba. Kemudian kemarin alhamdulillah mendapatkan info di akademi di Instagram itu ada. Kemudian Wahyu membuat kurang lebih 1 bulan. Wahyu fokus 1 bulan itu untuk mengumpulkan atau menggali tema yang akan Wahyu fokuskan. Karena sekelas internasional itu tentunya banyak sekali penyair Asia Tenggara yang memang sangat bagus. Tentunya Wahyu harus berbeda dengan yang lainnya. Kemudian yang paling pertama Wahyu tekankan adalah judul.
karena judul yang menarik itu akan membuat juri itu lebih terkesan dan ingin membaca apa yang Wahyu tulis. Karena judul Wahyu kemarin, malam tak pernah ingin menjadi malin. Malam tak pernah ingin menjadi malin. Itu kan tentunya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar melalui judul tersebut itu kan. Kemudian Wahyu juga pernah membuat judul Jatuh Cinta ataupun Cinta adalah Bukit-bukit Gundul itu. Nah, itu kan sudah memunculkan pertanyaan. Kemudian yang pernah juara di Medan juga judulnya Selingkar Bumi. Selingkar Bumi. Bumi itu memang selingkar, tapi kenapa memakai kata selingkar gitu loh. Jadi judul itu sangat-sangat penting. Makanya Wahyu mungkin bisa dipilih oleh juri gitu. Nanti kita terus mengeksplor diri. Jadi ada filosofi tersendiri juga ya, judul terus isi dari puisi tersebut. Terus ketika kamu mau menulis sebuah puisi untuk bisa dapat ya kan inspirasi bagus ya kan, misalkan ada lomba yang on the spot, tolong buat puisi tentang ini temanya. Nah, langsung kamu buat seperti itu bisa mendapat inspirasi biar bagus ya kan, biar berisi berbobot. Itu seperti apa, mungkin bisa kamu bagikan sama kawan-kawan. Kalau masalah itu misalnya terkait dengan tema Bang, kemarin Wahyu juga di Aceh itu ada temanya itu tentang pahlawan Tengku Umar. Kalau yang penulis-penulis lain itu langsung menunjuk ke nama Tengku Umar, tapi Wahyu berbeda. Wahyu mencari referensi di internet, kawan-kawan dari Aceh juga Wahyu gali langsung tempat di mana Tengku Umar itu meninggal atau gugur kemudian lahir juga, yaitu di Melabu. Makanya Wahyu mengangkat judul langsung di Melabu. Sebenarnya itu katanya Meulabu, tetapi ternyata membacanya Melabu. Dan Wahyu cara membacanya juga kemarin sempat tanya dengan teman-teman dari Aceh, karena Wahyu juga ada teman dari sana. Bagaimana cara membaca Teku, cara membaca Melabu, cara membaca Agam. Agam itu bujang. Tetapi tentunya kita harus mencari referensi terlebih dahulu, karena di sana juga Wahyu ditanya seperti sidang skripsi Bang. Ini kenapa? Ini konotasinya apa Wahyu? Terus maka kenapa kamu itu memakai kata-kata agam? Kenapa kamu memakai kata-kata melabuh? Kenapa teku itu bacanya teku bukan tengku dan lain sebagainya. Jadi Wahyu itu harus memiliki atau mempersiapkan jawaban-jawaban itu. Makanya Wahyu banyak menggali informasi tentang tema, yaitu Tengku Umar melalui internet, melalui referensi-referensi yang lainnya, kemudian bertanya langsung dengan orang Acehnya langsung. Melabu ada di Banda Aceh, benar ya? Di Aceh Barat. Aceh Barat. Itu prestasi terakhir ya beberapa hari ini yang kamu dapatkan, yang kamu torehkan di Banda Aceh. Juara 2 internasional. Nasional Bang. Kalau yang internasional di akademi. Oh iya, di akademi itu ya kan, di Banda Aceh nasional seperti itu ya. Abang mau tanya lagi kan kawan-kawan banyak yang melihat nih video ini, video Ruang Hukum Informasi dan Edukasi. Kalau misalkan kawan-kawan yang nonton ini sekarang mau lihat karya-karya kamu ya kan, tulisan-tulisan kamu, puisi-puisi kamu, itu bisa lihat di mana mungkin kamu bisa promosikan mungkin ada sosmed kamu ya kan, atau ada website kamu yang bisa kamu bagikan biar kawan-kawan yang menonton video kita ini bisa tahu, dapat informasi Sebenarnya kalau ingin membaca karya Wahyu itu ada di beberapa tempat sih. Di internet kalian bisa ketik di Google puisi Wahyu Hidayat, sebenarnya udah muncul beberapa puisi yang masuk di media massa online. Kemudian kalau ingin membaca via buku, kalian bisa membaca di kampus, di perpustakaan. Kemudian apabila ingin membeli, sebenarnya kemarin ada yang masuk di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kalian bisa cek di situ, ada buku saya, karena buku saya ini kan masih indie semuanya. Kemudian kemarin saya bertemu dengan kawan dari Pariaman. Dia sebenarnya menawarkan, sebenarnya kamu bisa masuk Gramedia, yang penting tulisan kamu itu harus konsisten. Misalnya juga harus membahas tentang budaya, kemudian membahas tentang remaja saat ini. Tetapi saya lihat kamu sudah kental, kemudian kamu sudah memiliki banyak pengalaman dan buku, mungkin bisa. Makanya Wahyu sekarang fokus 2, yaitu skripsi dan juga menggarap naskah baru untuk bisa kedepannya masuk di Gramedia. Lancar lah insya Allah skripsi ya, bisa lah. Dosen-dosen pada support semua. Terus abang mau tanya, penyair ya kan, atau tokoh yang berkaitan dengan hobi kamu ini,
siapa yang kamu kagumi? Mungkin ada orang seperti ada tokoh. Kalau karya yang sering Wahyu baca itu karya SBD Setiawan. SBD Setiawan. Tetapi banyak sih, bisa Hasan Asbahani, Mm-mm. guru besar saya Abi Juardi Basri, kemudian Gunawan Muhammad, Mm-mm. dan lain sebagainya sih, banyak sih. Aan Mansur lebih bagus lagi. Terus ya, kamu bisa jelasin nggak Yu? Tesnya itu di mana Yu? Ketika kamu baca puisi ya kan dapat tes nih berasanya. Kalau olahraga misalkan main badminton, semesannya enak kalau sudah mes ya kan. Main bola ketika shoot ya kan enak. Ada yang bisa kamu ceritakan nggak tesnya di mana? Kayak kamu kan ketika ada orang membaca puisi atau bersair dan seterusnya, kamu bisa lihat secara psikologi dapat ini wah ya kan membacanya ya kan dengan gestur yang ada di tubuhnya ini mendalami, ini hanya sebatas baca saja. Kan anak sekarang kan banyak juga tuh yang membaca puisi ya kan suaranya kayak Ferry Sandi kayak gitu kok wah kayak ada arwah yang masuk kayak gitu gerak-gerak sendiri dan seterusnya. Sebenarnya kalau dilihat orang membaca itu dihayati atau tidak, sebenarnya juga kita harus melihat karya itu sebenarnya sudah dibaca secara keseluruhan belum, karena kadang kan kelihatannya bagus tetapi penyampaiannya itu salah gitu kan. Jadi membaca puisi itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya intonasi, kemudian artikulasi. Kadang kan kelihatannya membacanya menggelegar tapi dia saat mengucapkan lafal itu apa ya, tidak jelas gitu kan. Jelas, betul. Tapi kalau masalah penghayatan biasanya Wahyu lihat dia serius atau tidak. Kadang kan ada yang membaca kelihatan serius tetapi ada senyumnya, padahal tidak sesuai dengan teks isinya gitu loh. Wahyu kan juga cukup bisa mengetahui lah, karena Wahyu juga pernah menjadi juri cipta baca puisi baik di wilayah ataupun nasional juga pernah. Jadi sedikit tahu. Tentunya yang paling pertama dan paling berpengaruh dalam membaca puisi tentunya penghayatan. Penghayatan itu penilaiannya paling tinggi ketimbang yang lainnya. Tetapi juga perlu diperhatikan intonasinya, kemudian dalam penyampaiannya itu sesuai nggak dengan isi yang ia baca, kemudian intonasi yang pas gitu. Oke. Intonasi, artikulasi. Nah, artikulasi inilah yang kadang-kadang harus jelas, jangan sampai orang mendengarnya samar-samar ya kan. Betul. Penghayatan. Oke lah. Kamu bisa lah berarti ya kan menilainya. Udah pernah jadi juri juga ya. Oke, yuk nanti kita lanjut lagi ya. Oke kawan-kawan. Tadi sudah kita dengarkan ya prestasi-prestasi Wahyu yang sudah ditoreh dari tingkat wilayah, provinsi, nasional maupun internasional. Nah, mungkin di sini kita masuk ke poin terpenting di mana di dalam menulis ya kan ada hal apa saja yang harus diperhatikan. Terus juga yuk, kamu harus bagikan yuk kiat-kiat kamu bisa jadi juara ya kan. Kiat-kiat kamu tadi berprestasi terus apa aja ini? Mungkin kamu bisa share sama kawan-kawan yang ada di sini. Pertama mungkin Wahyu bagikan bagaimana tips mudah dalam menulis. Tentunya yang pertama kita harus menjemput yang namanya ide. Jadi jangan sampai kalian itu menunggu ide. Kita harus menjemput. Apabila kalian ditanya kenapa tidak menulis, karena tidak muncul ide. Ya kalau ide itu datang kan Bang. Makanya kita sebagai penulis yang kreatif tentunya harus menjemput ide. Kemudian kita harus yang kedua, kita harus yang namanya menentukan tema terlebih dahulu agar kedepannya saat menulis kita tidak bingung. Misalnya saja kita menulis tentang tema Rasulullah, kemudian tentang cinta, kemudian pahlawan, tentunya kita harus mempersiapkan tema di awal terlebih dahulu karena tema itu sangat urgent sekali kita tentukan di awal. Kemudian selanjutnya kita mulai menulis, memasukkan majas-majas, kemudian citraan ataupun diksi-diksi yang puitis. Kalian bisa mengumpulkan terlebih dahulu. Misalnya saja tentang cinta, kalian kumpulkan kata-kata semisal kasmaran, kemudian
kasih sayang, kemudian sentuhan, tetapi ingat bahwasanya ada batasan-batasannya. Jangan sampai berlebihan, karena berlebihan itu juga tidak bagus dalam berpuisi. Kemudian selanjutnya kalian harus melakukan yang namanya editor atau editing. Setelah kalian menulis dari awal sampai bawah dengan sekian banyaknya, kemudian kalian yang namanya editing. Fungsi editing ini untuk mengetahui tipe ataupun hal-hal yang perlu. Apabila ada yang tipu, kita perbaiki. Ya bang. Apabila ada hal-hal yang perlu, kemudian kita tetapkan. Tetapi apabila ada yang tidak perlu, kita hapus gitu loh. Jadi tambah yang perlu, kemudian buang yang tidak perlu. Kemudian tahap yang terakhir, kalian bisa mengetahui karya kalian itu bagus atau tidaknya. Kalian bisa share kepada teman kalian. Mungkin kalian juga bisa melakukan mengirim naskah untuk lomba, atau mengirim naskah di media online atau cetak. Karena Wahyu juga sudah mengirimkan di media online, sudah diterima, sudah diterbitkan di Facebook, di internet. Kemudian Wahyu juga mengirim di koran, kemarin juga di Jawa Pos, di Radar Banyuwangi, Wahyu juga sudah tembus di situ. Mungkin sekarang giliran teman-teman sekalian. Kemudian kalau masalah tips menang lomba, sebenarnya yang pertama kita harus konsisten terlebih dahulu bang. Konsisten. Kemudian kita juga harus mengetahui yang namanya ejaan. Kenapa harus ejaan? Karena itu tadi, bersastra itu juga butuh bahasa. Karena itu sebabnya Wahyu itu mengambil skripsi tentang ejaan. Karena sangat penting. Karena sastra saja itu tidak cukup. Ya, saat lomba itu mereka juga menginginkan bahwasanya kita itu patuh dengan ejaan. Sebenarnya ini untuk pembelajaran untuk penulis-penulis seperti kita. Misalnya saja dengan di kata depan, di berimbuhan, kemudian kata-kata yang baku atau tidak baku. Mungkin teman-teman semua bisa mengetahui bahwasanya ataupun biasalah mengucapkan sekedar, padahal yang benar kan sekadar. Kemudian kata hembus, sebenarnya yang benar itu embus, tidak memakai h. Kemudian solawat, ada yang selawat, ada yang salawat, ada yang selawat, ada yang salawat. Yang benar itu menggunakan e, selawat. Jadi mungkin teman-teman bisa menggali lagi, membuka kamus lagi mana yang benar. Karena dalam menulis atau berkarya itu harus sesuai dengan kemauan juri. Apalagi juri itu saat ini sudah mengetahui atau memiliki kemampuan yang lebih tentang PUB, pedoman umum lah, PUB lah. Jadi itu sangat penting teman-teman. Kemudian kalian juga harus memahami tema terlebih dahulu. Temanya misalnya tentang cinta, ya kalian harus gali tentang cinta yang lain. Jangan cinta yang biasa gitu loh. Luar biasa ya. Iya bang. Kemudian kalian juga harus melihat jurinya siapa. Kalian harus cari tahu puisi dari juri itu seperti apa, keinginan juri itu seperti apa. Bukan masalah kita untuk memplagiasi atau mencontoh, tetapi keinginan juri itu seperti apa. Misalnya saja di awal menggunakan huruf kecil. Kadang kan puisi itu ada yang liar sedikit, tetapi yang lain tetap diperhatikan. Jadi mungkin seperti itu tipsnya, kurang lebih. Oke, makasih yo. Ini yang pertama tadi tentang kiat-kiat nulis, tips untuk menang lomba. Mungkin kawan-kawan sudah mendengarkan apa yang disampaikan Wahyu. Yo, misalkan ada yang nonton video ini, Bang Bram, gua mau belajar sama Wahyu tentang nulis puisi, baca puisi, bisa nggak ya? Sebenarnya bisa sih bang. Karena juga ada anak SD, SMP juga kadang datang ke Wahyu suruh mentorin. Kemarin ada yang dari SMP 4 kalau tidak salah, dia ingin juara karena dia itu dari awal membaca puisi hanya juara harapan ataupun belum pernah masuk 3 besar. Kemudian datang ke Wahyu, Kak tolong ajarin, tolong bimbing, karena kemarin ada lomba di SMA 3 di Semantri bang. Kemudian dia datang ke Wahyu mengajari hanya kurang lebih beberapa hari, 3 atau 2 hari. Di kampus ini juga Wahyu bimbing dia karena dia ada kemauan gitu kan bang. Sebenarnya ada beberapa hal, misalnya saja tentang kepercayaan diri, kemudian interaksi. Puisi itu tetap harus ada interaksi. Misalnya saja dia membaca di sini, kemudian dia harus yang namanya berinteraksi dengan penonton, tetapi tetap fokus pada teksnya sendiri. Kemudian saat mengikuti lomba, bismillah kamu insya Allah bisa. Alhamdulillah juara 1 di Semantri. Dia juga bingung kenapa bisa gitu, karena mungkin dia
lebih kurang percaya diri dan interaksinya kurang. Tapi sebenarnya tinggal di poles lagi sih. Yang pertama harus kemauan dulu. Oke, itu banyak juga ada pengalaman kamu, terus kamu melatih ya, anak didik kamu seperti itu. Kamu udah apa ibaratnya, kalau puisi ada bimbelnya atau enggak? Sebenarnya Wahyu kalau nulis puisi itu hanya otodidak sih Bang. Cuma membaca karya orang lain, kemudian Wahyu nulis lagi. Tetapi bukan masalah Wahyu meniru ataupun memplagiat, bukan seperti itu. Tetapi Wahyu melihat gaya-gayanya, gaya misalnya SBD gayanya seperti ini, Gunawan Muhammad seperti ini. Wahyu juga menulis dengan gaya yang berbeda tentunya, dan style yang tersendiri. Karena apabila kita meniru orang lain, juri ataupun saat kita mengikuti lomba, mengikuti event-event, kemudian mengirim puisi ke koran ataupun ke media, tentunya akan tertolak karena sudah biasa gayanya. Makanya Wahyu mencipta gaya Wahyu sendiri seperti ini. Wahyu Hidayat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, sudah banyak menorehkan prestasi-prestasi, baik itu tingkat wilayah, provinsi, nasional maupun internasional. Tadi kamu belum jelas yuk. Kalau di website sudah dikasih tahu, tinggal klik Wahyu Hidayat. Sosmed kamu apa yuk? Kalau Instagram Wahyu_Hidayat 10. Wahyu _Hidayat 10. Ini kalau mau lihat ya kan. Siapa tahu ada yang mau stalking Wahyu Hidayat ya kan. Kalau Facebook, Twitter dan seterusnya namanya biasa Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat. Jadi Wahyu Hidayat. Nanti kawan-kawan bisa set ya kan di sosmednya Wahyu Hidayat. Nah, lihat mukanya lah kayak Sandi Peri ini ya kan. Apa Peri Sandi? Peri Sandi. Oke. Tipe itu. Ya, nggak apa-apa. Oke kawan-kawan, tadi sudah dengar ya kan bincang-bincang saya dengan Wahyu Hidayat. Lanjut lagi yuk tentang masalah cita-cita sekarang yuk. Ya kan, cita-cita kamu yuk, dream kamu, impian kamu apa ini yuk? Mungkin bisa kamu sampaikan yuk. Sebenarnya kalau impian Wahyu itu banyak. Yang jelas pertama menjadi imam yang baik. Masya Allah. Itu memang penting kan. Gitu. Wahyu ingin kedepannya bisa membimbing anak, insya Allah istri dulu lah, istri, anak ya kan. Inginnya mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, kemudian bisa sama-sama menghafal Al-Quran. Walaupun Wahyu juga belum banyak gitu. Itu yang paling penting. Ntar saya potong dulu. Kamu ini mirip kayak ada orang Aceh juga itu yang baca Al-Qurannya bagus itu. Siapa namanya, dari IPB? Nah, saya lupa juga nanti lah pokoknya ya. Lanjut. Kemudian keinginan Wahyu selanjutnya sih pengen berbisnis. Menulis itu kan memang hobi Wahyu. Kalaupun itu mendapatkan uang yang mungkin alhamdulillah disyukuri. Tetapi Wahyu ingin berbisnis sih Bang. Mungkin, ya. Kemudian Wahyu juga menginginkan misalnya di sini nanti ada DKLU. Dewan Kesenian Lampung Utara itu membuka bahwasanya penulis Lampung Utara itu bisa berkontribusi menulis di koran lah, misalnya setiap minggu sekali gitu. Wahyu ingin menulis di situ sih, biar kawan-kawan yang lainnya termotivasi, kemudian bisa menikmati karya Wahyu yang memang ada di Lampung gitu loh. Tetapi mungkin saat ini belum. Wahyu justru masuk di media-media banyak di Jawa sih. Saya inginnya di Lampung ini bisa mengekspos Wahyu atau bisa menerima karya Wahyu kemudian dimasukkan di koran-koran minggu misalnya. Yang pasti yo, kalau dari abang ya tetap semangat, keep spirit kamu kayak gitu, terus berkarya ya kan, terus kamu munculkan karya-karya kamu, ide-ide kamu post, nggak ada masalah, keluar dulu seperti itu ya. Siapa tahu dari luar itu dia ngebuat di Lampung sendiri, di Kota Bumi sendiri tergugah. Ini orang Kota Bumi ya kan, sekali ngepost ya kan, dikirim karya keluar misalkan seperti itu, nggak ada masalah. Yang penting tadi kamu selalu mau berkarya, tetap jaga eksistensi kamu dalam artian tadi tiap hari, tiap minggu di sosial media kamu ya kan, kamu post karya-karya kamu. Siapa tahu nanti ada yang melirik kamu seperti itu kan.
Oh bagus anak ini konsisten kata kamu di awal ya kan. Iya. Mau ibaratnya menulis puisi terus seperti itu. Ya abang aminin lah, semoga tercapai semua yuk. Terus terakhir yuk, harapan kamu yuk. Tadi kamu di awal bilang fokus kamu ada 2 saat ini. Yang pertama skripsi, abang doain lancar lah, selesai kamu cepat. Yang kedua ya produktif buat karya-karya terus. Selain itu apa yuk harapan-harapan kamu yuk? Harapan Wahyu ke depan sih inginnya bisa mendapat juara di Hari Puisi Indonesia. Wahyu ingin tetap menulis, membuat karya, kemudian ingin disitulah di Hari Puisi Indonesia itu kan banyak sekali sastrawan-sastrawan. Kemudian kalau yang mendapatkan buku terpuji itu kan sudah sangat luar biasa. Minimal Wahyu kedepannya ingin ikut itu, kemudian bisa bersaing dengan teman-teman sastrawan senior. Sebenarnya tidak bersaing sih, Wahyu ingin belajar dengan beliau, kemudian banyak sharing agar Wahyu juga bisa ketularan gitu kehebatan mereka. Kemudian harapan Wahyu yang lain kedepannya di kampus ini ada penerus-penerus Wahyu dan lebih baik lagi lah. Misalnya saja berprestasi di tingkat nasional, kemudian internasional juga iya. Mungkin adik-adik Wahyu kedepannya bisa lebih bagus lagi, mungkin bisa menulis lebih konsisten lagi, lebih bagus lagi, lebih produktif lagi, kedepannya bisa mendapatkan juara, membanggakan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini lebih banyak lagi. Yang jelas Wahyu inginkan adik-adik semuanya, teman-teman sekalian bisa jauh lebih baik dari Wahyu, bisa membanggakan universitas, kemudian Lampung juga, khususnya Lampung Utara. Oke yuk, terima kasih yuk sudah mau hadir, mau datang di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yuk. Semoga kamu ke depan semakin produktif. Ke depan apa yang kamu ciptakan, impikan bisa kamu raih semua. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.